Oke, Bapak Ibu, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya DRS Suparlan dari SMA Negeri 1 Prambon akan memberikan materi tentang struktur kurikulum dalam sekolah penggerak. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dalam kurikulum sekolah penggerak. Dalam pembaruan, ada beberapa pembaruan kurikulum yang berkaitan dengan akan diberlakukan untuk di sekolah penggerak Bapak Ibu. Yang pertama, sebenarnya ini hanya penguatan dari kurikulum sebelumnya, tetapi ada pembaruan sedikit. Yang pertama berbasis kompetensi, ini hampir sama dengan yang lalu, namun pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkai sebagai satu kesatuan proses. Kalau dulu nilai pengetahuan, penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu terpisah. Namun di sini jadikan satu, dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang fleksibel. Arti dari pembelajaran fleksibel ini, capaian pembelajaran disusun dalam fase 2 sampai 3 per tahun per fase. Artinya nanti dikelompokkan misalkan SMA nanti ada fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar. Sehingga ada perbedaan di sini. Hampir sama dengan SKS, hampir sama mengarah ke SKS. Namun di sini capaian pembelajarannya yang dirubah. Muatan atau konten dikurangi. Jadi jam pelajaran pun akan dikurangi. Materi pun mungkin akan dikurangi juga. Namun dikelompokkan menjadi beberapa kelompok antara kelompok fisika, kimia, dan biologi khususnya IPA itu dipadukan. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditarget. Ini kalau kita bandingkan dengan kurikulum yang ada di negara lain termasuk di Australia dan sebagainya Bapak Ibu. Materinya itu pelajaran itu sedikit, tetapi harapannya anak benar-benar sangat menguasai. Kemudian yang ketiga yaitu karakter. Kita ulangi lagi, ada yang terpisah, ya. Karakter yang salah. Karakternya adalah sinergi dengan pembelajaran Pancasila, Bapak Ibu. Sehingga di sini mengarah dari yang diharapkan pelajar Pancasila dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, kurikulum berbasis konteks di sekolah penggerak itu struktur minim, strukturnya dikurangi. Pemerintah menentukan struktur kurikulum minimum dalam satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah. Kemudian konteksnya lagi otonomi. Kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidik untuk pendidik merancang proses materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Ini yang utama. Sehingga pembelajaran sekarang itu diarahkan kepada kontekstual, kenyataan relevan pada saat ini. Sehingga harapannya anak didik mampu menghadapi perubahan zaman. Sehingga gak terpaku pada bukunya ini, materinya ini. Apa yang dihadapi sekarang maka dimasukkan sebagai sumber belajar. Ini maksud otonomi. Kemudian pemerintah menyediakan buku teks, ini yang kita baru, dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan. Sehingga dirancang nanti Bapak Ibu Guru ada web atau LMS yang berbasis Android dan web, bisa diakses oleh guru. Ini program pemerintah Bapak Ibu, yang direncanakan nanti mungkin akan
di launching Juli, itu masih draft, oleh perencanaan, penyempurnaannya nanti mungkin perkiraan Desember. Kemudian sederhana, perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dalam kurikulum. Berubah sedikit tapi dampaknya sangat luar biasa. Itu yang diharapkan sederhana ini. Yang tujuannya arah perubahan dan rancangannya jelas, mudah dipahami oleh sekolah dan pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir, kok malu lagi-lagi kelewat, belum selesai. Yang terakhir isu gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajar dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah lain, dan termasuk lembaga pendidikan lain. Ini harapannya dalam kurikulum berbasis konteks. Selanjutnya, kurikulum sekolah penggerak ini utamanya adalah penguatan literasi dan numerasi untuk membantu pembelajaran yang efektif, menyeluruh, kemudian di semua mata pelajaran. Berikutnya, literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Sehingga kalau nantinya ada penilaian AKM yang berbasis literasi dan numerasi, pendidik, peserta didik sudah dipersiapkan dalam kurikulum ini. Kemudian kemampuan memahami informasi berupa teks dan dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Sehingga Bapak Ibu kalau dulu ngajar jarang menggunakan data, grafik, harapannya dari kurikulum 13 ini menjawab soal AKM yang harus ada stimulus yang berupa teks atau literasi dan numerasi berupa grafik, maka dalam pembelajaran inilah yang diharapkan dalam pelaksananya kurikulum penggerak. Bapak Ibu, kalau kita membandingkan kurikulum 13 yang kita gunakan yang lalu, disempurnakan dengan kurikulum penggerak, ini Bapak Ibu, siswa kalau kelas 10 dulu kurikulum 13, siswa itu langsung masuk kelas 10 itu penjurusan, ada jurusan kelompok IPA, IPS, dan bahasa. Namun dalam kurikulum penggerak belum ada peminatan, berarti belum ada penjurusan, siswa mengambil semua mata pelajaran wajib di kelas 10 itu menyiapkan diri untuk memilih jurusan nanti kalau naik kelas 11. Sehingga siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK itu waktunya lebih berbeda dengan kurikulum 13. Begitu masuk, anak langsung ditayangkan, dihadapkan pilihan milih IPA atau IPS, pada apa toh kelompok IPA, apatah kelompok IPS, apa yang nanti dipelajari, terus arahnya kemana, itu belum ada kesempatan. Kalau toh ada kesempatan, waktunya tidak lebih dari 1 minggu, sehingga untuk konsultasi ke BK, wali kelas, atau bahkan orang tua sendiri belum bisa memahami penjurusan itu. Kemudian tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS untuk tahun 2013. Namun masih kelompok ada fisika, kimia, biologi langsung. Namun di kurikulum penggerak nanti, IPA itu terdiri dari fisika, kimia, biologi. Jumlahnya 6 jam. Boleh dibagi menjadi masing-masing 2 jam, boleh menjadi satu kesatuan, dijelaskan di bawah ini. Sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS dan bahasa tentunya berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu boleh steam block. Bagaimana steam block? Itu ngajarnya misalkan 2 bulan fisika, berikutnya kimia, berikutnya biologi sampai 1 tahun. Itu steam block. Kemudian pilihan kedua,
sebagai mata pelajaran bersendiri sendiri yang saya katakan 2 jam, 2 jam, 2 jam. Sehingga setiap minggu tentunya fisika juga ngejar 2 jam, kimia juga 2 jam, dan biologi 2 jam. Atau yang terakhir yaitu terintegrasi, membuat tim teaching ngajarnya bersamaan, kelompoknya mata pelajaran namanya IPA, tetapi Bapak Ibu guru bersamaan ngajar sesuai dengan ranah kemampuan atau dalam arti KD-nya masing-masing. Terus yang paling menarik pada terakhir ini ya setiap tengah dan akhir semester ada unit inquiry yang mengintegrasikan mapel-mapel dalam masing-masing kelompok IPA dan IPS. Yang kedua, siswa menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan atau untuk naik di tingkat kelas 11. Partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran diharapkan memberi inspirasi terkait dengan topik yang dipilih. Kemudian selanjutnya pembagian struktur kurikulum untuk kelas 10 Bapak Ibu. Yang pertama ini kelompok mata pelajaran agama. Sesuaikan dengan jumlah anak didik, misalnya Pak didik agama Islam, ya ikut mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti 2 jam. Ingat di sini ada tambahan proyek. Kalau dulu pembelajaran itu KMTT dan KMT, pembelajaran yang mandiri tidak struktur dan mandiri struktur, itu include dalam KBM. Ini tertulis terpisah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang utama adalah ngajarnya tetap 2 jam fisika misalkan. Nanti ada kegiatan proyek yang dikerjakan oleh anak, misalkan fisika, kelompok IPA ada 30%. Dapat dikatakan bisa diselesaikan 1 jam 1 minggunya. Dan jumlahnya ini ada 44 jam. Ingat, ini ada kelompok IPA sendiri, kemungkinan nanti rapotnya juga mata pelajaran IPA. Sehingga kita juga harus memadukan antara kalau terpisah, fisika, kimia, biologi, nah nanti nilainya jadi 1 seperti SMP. Ingat kelas 10 fisika, IPA, fisika itu, kimia dan biologi itu jadi 1 yaitu kelompok IPA. Demikian juga IPS. IPS ada 8 jam karena ada 4 pelajaran, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Masing-masing 2 jam. Yang menarik lagi bahasa Inggris tetap 2 jam dan seterusnya. Ini untuk kelas 10 Bapak Ibu. Untuk kelas 11 dan 12 ini sudah dipisah, sudah ada penjurusan, kelompok mata pelajaran MIPA, bukan IPA lagi tapi MIPA, matematika peminatan ini, fisika, kimia, dan biologi, tambah informatika. Kalau di kelas 10 tadi informatika itu terpisah artinya tersendiri di dalam kelompok mata pelajaran wajib, nanti di kelas 11-12 menjadi kelompok bagian MIPA. Anak IPS tidak ada informatika. Sebagai catatan, ingat, informatika hanya untuk anak IPA. IPS, ekonomi, sosiologi, geografi, dan antropologi. Ada 4 mata pelajaran. Tambahan antropologi. Kalau kurikulum 13 yang IPS itu tidak ada antropologi. Tahun ini ada antropologi. Sebagai catatan, monggo Bapak Ibu nanti direnungkan. Tambahan mencari guru atau tidaknya guru yang tidak memenuhi jam, tidak dapat jam, monggo untuk diberikan kepada antropologi. Dan ada pelajaran vokasi yaitu budidaya, rekayasa, dan kalau dulu namanya prakarya. Bisa milih. Kemudian ada pelajaran seni dan olahraga. Seni dan olahraga terpisah nanti. Struktur kurikulum untuk kelas 11 ini Bapak Ibu. Untuk kelas 11 sama yang wajib, mata pelajaran wajib, agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan pilihan minimal ini. Ada seni musik, teater, seni tari, dan sebagainya. Pilih salah satu.
Pelajaran olahraga 2 jam. Kalau kurikulum 13 ada 3 jam. Sejarah ini termasuk di luar, artinya wajib 2 jam. Kalau kelas 10 tadi sejarah itu termasuk kelompok IPS, tetapi kelas 11, 12 sejarah termasuk kelompok mata pelajaran umum jumlahnya 18. Nah, sekarang kalau penjurusan IPA dan IPS sudah masuk tersendiri, jelas KD-nya berbeda dengan yang kelas 11 tahun yang lalu karena kelas 10-nya sudah tidak ada, digabung menjadi satu kelas 11 dan 12, yaitu mata pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika lanjutan atau matematika peminatan kalau dulu. Kalau di sini namanya matematika lanjutan di luar matematika wajib yang 3 jam. Ini ada 5 mapel, 1 biologi, 2, 3, 4, 5, masing-masing 4 jam. Untuk IPS Bapak Ibu, kelompok IPS ada 4 mapel, 20 jam. IPS berarti masing-masing mapel 5 jam. Inilah kesenjangan antara IPA dan IPS. Kalau IPA itu ada tambahan informatika, sama-sama 20, sehingga IPA itu masing-masing hanya 4. Tapi kalau IPS tidak ada informatika, sehingga masing-masing 5. Ada tambahan yaitu prakarya, kemudian muatan lokal. Kemudian Bapak Ibu kalau ada muatan lokal kemarin yang mungkin kita pernah bahas, bisa diisi dengan bahasa Jawa dan sebagainya. Itu tergantung dari kondisi sekolah. Demikian paparan saya yang dapat saya tayangkan Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan atau didiskusikan pada kesempatan hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya, mic-nya dihidupkan dulu. Saya bertanya Pak Parlan. Oke, satu-satu Bu Iin dulu nggih, monggo Bu Iin. Sama yang kedua, dengan ngomongkan bahwa hari ini Yang nanti pertanyaan saya cukup sederhana Pak Parlan. Kaitannya saya sebagai pengajar fisika. Nah, di dalam kurikulum sekarang ini di guru penggerak ini kurikulumnya kan IPA itu 6 jam, Pak. Iya, oh enggak apa-apa Pak, ya wis. Nanti apakah Berdoanya aja wis. saya Berdoanya aja wis. sebagai guru fisika juga mengajar biologi, Ya wis, ayo anak, kamu yang berdoa ya. Jangan ikut sih juga. Realisasinya nanti di pelaksanaan kurikulumnya. Terima kasih Pak Parlan, itu yang Terima kasih Bu Iin, saya jawab dari metode cara penyelesaian masalah ini. Ini Bapak Ibu, untuk kelas 10 karena guru itu belum terpisah antara fisika, kimia, biologi, Bapak Ibu bisa atau sekolah bisa menentukan pengorganisasian mata pelajaran baik IPA maupun IPS dengan 3 kelompok ini. Satu sistem blok tadi yang saya jelaskan tadi. Blok itu berarti pas mata pelajaran berkaitan fisika diajar pada bulan-bulan pertama misalkan. Tentunya ya 6 jam. Namun saya belum bisa menjawab secara detail bagaimana dapodiknya. Kalau jam jenengan 6 jam pada bulan awal, semester 2 tidak ada. Menurut saya paling aman, yaitu berdiri sendiri. Yang B ini. Jadi fisika tetap 2 jam, biologi 2 jam, kimia 2 jam sampai akhir. Sehingga di dapodik nanti tidak ada bermasalah. Saya tadi juga menanyakan ke pengurus penanggung jawab dapodik yang nanti saya edit ya. Nanti dia sebelum masih dikumpulkan koordinasi termasuk bagaimana wali kelas itu diakui atau tidak. Itu pun saya tanyakan. Tapi sampai hari ini belum menjawab. Mudah-mudahan nanti di akhir misalkan kok fisika itu hanya bagian 22 jam, kan kurang 2 jam. Bagaimana kalau wali kelas diakui permennya ada, aturannya ada, namun dapodiknya itu loh yang kita kadang kebingungan. Bahkan kalau dipaksa seperti tahun-tahun yang lalu lintas minat itu validnya query belakangan, cairnya juga akhirnya belakangan. Itu risiko. Oleh karena itu menurut saya yang jenengan katakan tadi aman-amannya ya gunakan yang B ini.
Ini Bu jawaban saya. Mungkin yang lain monggo. Oke Bu, ini di moodnya Saya di Pak. Oke, monggo. Tadi saya tidak sempat ngamati Pak. Ini Oke. untuk mata pelajaran PKW prakarya Nggih. dan seni itu masuk mata pilihan atau mata pelajaran umum Pak. Itu yang pertama. Tadi saya tidak sempat ngamati di struktur. Ya, jadi disesuaikan dengan video kita. Dua pertanyaan boleh nggih Pak? Iya boleh, monggo. Lalu yang kedua, Boleh. selama ini kan mulek yang ada itu adalah bahasa daerah masing-masing. Apakah mungkin ada kemungkinan lain untuk mata pelajaran mulek ini, Pak? Nanti linknya berikan saya nih Pak Min. Nggih. Ya, Yang terima pertanyaan kasih. yang pertama pertanyaan yang belakang yang saya jawab. Ini pada muatan lokal, Bani. Muatan lokal ada bintangnya 4. Di sini ada jawaban begini. Opsional satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mapel lain atau dihadirkan melalui kegiatan proyek. Ini sebenarnya boleh diambil kesimpulan bahwa kelompok ini boleh sesuai dengan perda yang ada, misalkan bahasa Jawa. Ini yang pertanyaan yang terakhir. Kemudian yang kedua, prakarya berkaitan dengan prakarya. Kelompok prakarya pilihannya adalah kerajinan, kemudian rekayasa. Di sini ada pelajaran tersendiri di kelas 11 dan 12 masing-masing 2 jam. Milih salah satu juga. Sedangkan pelajaran seni, kelompok ini Bapak Ibu, pilihan minimal 1. Sehingga seni juga tetap ada. Pelajaran seni maksudnya, pelajaran seni musik, seni rupa, atau seni teater 2 jam. Kemudian untuk kelompok prakarya juga 2 jam. Monggo sesuai dengan keadaan sekolah, dalam arti kalau sekolah ada kelompok misalkan elektronik, monggo elektronik. Budidaya, ya boleh budidaya. Demikian Bu Ani jawaban kami. Mungkin yang lain waktunya tinggal sedikit nih. Pak Edi ada pertanyaan? Iya, monggo Pak Edi. Ini kan sedang rame-ramenya KM, Pak. J. Nanti ini gimana itu, karena selama ini kita J. Ada Pak Edi? Saya jawab. Terima kasih Pak Edi. Untuk pembelajaran di dalam mempersiapkan AKM, kalau nggak salah tadi juga saya singgung bahwa pada pelajaran di sini, pada kurikulum 13 ini, sudah dipersiapkan bahwa ini jawaban yang pada pembelajarannya pemerintah menyediakan buku. Ini kalau buku perancangan pembelajaran relevan dan kontekstual. AKM adalah soal itu berbasis stimulus berupa kalimat atau literasi, ada berupa teks, ada berupa grafik, semua diakomodir dalam kurikulum penggerak ini. Sehingga kalau Bapak Ibu mempersiapkan agar peserta didiknya nanti bisa menjawab tantangan soal AKM, kurikulum sekolah penggerak inilah jawabannya supaya anak didik kita siap. Sehingga dalam merancang pembelajaran, kita itu sudah dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menjawab
perkembangan dengan adanya soal AKM. Ini sehingga tidak hanya pelajar Pancasila saja Pak Edi, sehingga siap untuk menjawab tantangan soal yang berupa literasi dan numerasi, karena kita waktu ngajar pun juga dituntut nanti berbasis grafik, berbasis data untuk diungkap dalam pembelajaran ini. Sehingga tidak seperti latihan soal yang seperti dulu itulah. Misalkan kita rame-ramanya sebentar lagi ada televisi digital. Ini diangkat sebagai mata pelajaran sehingga nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan konteks soal yang saat ini relevan dibahas atau ditanyakan, anak sudah siap. Demikian Pak Edi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ini waktunya sudah habis. Saya akhiri, mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes Bu, iki rekodnya sudah tak matikan sehingga bisa melengkapi kekurangan-kekurangan berikutnya. Misalkan sebentar lagi kan Bu In akan tayang. Saya tadi lupa timer HP saya kok saya matikan di tengah-tengah. Rencana tadi saya baru mulai setengah menit, tak mulai lah kok gak tak ulipi. Sehingga gak ada pemeringatan 20-an menit. Kira-kira lebih atau tidak ini tadi saya nggak tahu. Oleh karena itu nanti teman-teman yang lain saya kan akan ngerekam. Konsentrasi saya kan mungkin tayangan ini biar nggak cacat. Lebih baik. Mungkin ada yang mengingatkan. Itu aja nggih. Apalagi Mengingatkannya lewat mana Pak? Lah lewat tangan saja kan kelihatan, saya kan monitor presentasi. Lah orang yang presentasi kan ada juga. Kalau lewat suara nanti mengganggu. Bagaimana Pak Dim? Mungkin ada usulan? Oke ya gitu ya. Udah nggak ada? Kalau nggak ada, terus Bu In. Jadi nanti seandainya saya tampil, jenengan kan yang tahu durasi waktunya sudah berjalan berapa menit, jenengan ngode ke saya gitu, nggih. Ya bisa gitu aja, nanti tak timer juga, nggih. Jenengan kan yang merekam, jadi langsung fokus jenengan sudah berapa menit dia berjalan. Karena kalau semakin lama, khawatir YouTube-nya juga semakin lama nanti. Oke, siap. Yang lain ada tambahan sebelum tak out dulu ini? Ini out dulu baru mulai lagi. Oh ya. Oke, out dulu. Out dulu ya. Bu In siap-siap nggih.